Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mesa dengan NPM 2217051101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Turing Machine. Untuk sejarah Turing Machine itu sendiri itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah komputer. Walaupun dibilang sederhana, mesin Turing ini juga memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif. Kelanjutan dari yang sejarah tadi, sama seperti Finite State Automata atau FSA dan Pushdown Automata atau PDA yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing ini juga dapat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau sebutannya itu non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif. Untuk model Turing mesin ini sendiri, yang pertama itu adalah pengendali berhingga atau finite control. Lalu juga ada pita masukan dengan sifat, lalu ada panjang yang tidak berhingga, ada dapat dibaca maupun ditulis, lalu sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank, itu ini penulisannya itu adalah B. Nah, ini untuk contohnya. Kalau untuk yang A ini kan terdapat masukan, maka dia tidak blank. Nah, ini misal A1, A2, A3, A4 sampai AN. Lalu di sini ada B besar. Ini berarti dia blank atau tidak ada isi. Diisinya dengan B besar. Lalu ini untuk head dari Turing Machine-nya, dia bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Kalau untuk FSA dan PDA tuh dia pita masukan hanya dapat dibaca. Kalau untuk mesin Turing itu dia bisa pita masukannya itu bisa dibaca dan juga ditulis. Lalu untuk FSA dan PDA, headnya itu cuma dapat digerakkan ke kanan. Sedangkan kalau mesin Turing seperti contoh yang tadi, untuk headnya itu bisa digerakin ke kiri ataupun ke kanan. Untuk FSA dan PDA, pita masukannya itu cuma berisi string. Untuk mesin Turing itu masukannya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Lalu untuk cara kerja dari mesin Turing itu sendiri adalah untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama itu mengganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Lalu gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y yang sudah ditemukan oleh head. Lalu gerakan head lagi ke kiri hingga dijumpai simbol X, geser head ke kanan, maka akan diperoleh 0 paling kiri. Lalu kembali lagi ke langkah 1. Lalu untuk selanjutnya itu, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari satu, mesin Turing menjumpai simbol B atau blank atau kosong, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Namun, jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai 0 lagi, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M itu tidak berhenti atau melooping terus sampai dia mendapatkan string 1. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Turing Machine. Mohon maaf dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.